Oke, ya pagi ini teman-teman, thank you udah hadir di Digital Grow Class kita dengan kita berada di technical class gitu ya. Nah teman-teman, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi ya, semangat pagi. Pagi ini kita mau sama-sama belajar gitu ya untuk bisa equip kita di dalam penjualan kita, terutama di akhir-akhir tahun seperti ini nih ya. Nah, teman-teman sebelum mulai, saya mau ajak teman-teman semua, yuk kita sama-sama doa dulu ya. Kita mau doa menurut kebiasaan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mau berdoa supaya teman-teman dan kita semua diberikan konsentrasi dan hal-hal yang baik yang kita dapatkan hari ini itu bisa berdampak nih buat bisnis kita bersama ya. Ya teman-teman, saya ajak kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you udah hadir ya. Teman-teman, saya yakin dan percaya kita semua di sini mau sama-sama belajar gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Aldo ya. Saya akan jadi host pada pagi ini di acara Grow Technical Class ini ya. Jadi teman-teman, gue aja deh ya, gue udah 5 tahun ya kurang lebih berada di bisnis Prudential bersama dengan MRT Group gitu ya. Dan sekarang gue ada di MRT Eagles Favor di Jakarta gitu ya teman-teman ya. Nah, gue bersyukur banget nih teman-teman ada di industri ini karena selain daripada peluangnya yang masih oke banget ke depannya gitu ya, kita lihat peluang di industri asuransi, kita pun bisa kasih dampak yang positif gitu buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita sharingkan gitu ya. Jadi gue juga bersyukur ada di MRT ya. Kalau teman-teman tahu, MRT Group adalah agency group terbesar Prudential di Indonesia gitu. Jadi udah nggak diragukan lagi sistem bisnisnya dan udah banyak banget mencetak orang-orang yang sukses gitu ya. Jadi di dalam kita berbisnis pun kita bisa banyak belajar dengan teman-teman yang di MRT. Nah, jadi sekarang nih teman-teman, kita ada di kelas yang namanya technical class ya. Jadi tujuan dari kelas ini itu adalah untuk membantu teman-teman dari sisi teknis penjualan kepada para calon klien kita gitu ya. Nah, topik hari ini kebetulan nih menarik banget menurut gua gitu karena kita akan bahas teman-teman beberapa konsep dari teknis penjualan kepada klien kita dari seluruh fase kehidupan yang ada gitu ya. Karena kan pasti kan kita ketemu nih sama klien dari usia yang berbeda ya kan, di usia yang berbeda pasti mereka berada di fase kehidupan yang berbeda juga gitu. That's why kita mau belajar untuk semua fase kehidupan itu konsep seperti apa yang kira-kira cocok untuk kita tawarkan gitu ya. Nah, jadi Grow ini pun merupakan satu rangkaian dari digital Grow yang berlangsung selama ya hari ini aja sih ya, hari Sabtu aja gitu ya. Jadi ini nggak cuman technical class saja, tapi teman-teman bisa belajar mulai dari startup class, mengenai gimana caranya kita handling objection client gitu. Jadi teman-teman banyak banget grow class lain dari technical class ini yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Nah, pagi ini edukator kita orang yang sangat luar biasa, kebetulan partner bisnis saya sendiri di Prudential gitu ya. Namanya Joy Agatha ya. Hai Joy. Joy masih di mute. Hai semuanya, selamat Ya, pagi. jadi teman-teman, Joy ini tuh background-nya adalah seorang marketing manager sebelumnya gitu ya, dan Joy 8 tahun berada di retail industry gitu ya. Jadi seorang marketing manager udah lama banget, lumayan lah ya kerjanya 8 tahun, tapi akhirnya join di bisnis Prudential dan pencapaian di Prudential pun luar biasa gitu. Setiap tahun production club dari sisi penjualan, dan Joy pun sudah 4 tahun berturut-turut menjadi member MDRT gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu aja. Jadi kita sebentar lagi akan mulai kelasnya. Teman-teman, saya mau ingetin teman-teman, selama kelas berlangsung, teman-teman boleh tanya apapun, tapi yang berhubungan sama kelas ini ya, teman-teman ya. Dan teman-teman boleh chat itu di kolom Q&A, teman-teman ya. Jangan di kolom chatnya gitu ya, teman-teman ya. Di kolom Q&A, jadi nanti setelah Joy sampaikan materinya, kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Ini boleh nih tanya langsung sama Joy dan langsung dibahas
dijawab. Mungkin teman-teman lagi ada case apa di lapangan, mesti butuh ide apa. Nah, itu nanti boleh kita bahas sama-sama ya. Oke, tanpa berlama-lama saya serahkan sama Joy. Silakan Joy. Oke, halo semuanya. Gue share screen ya, sebentar ya. Oke, jadi ini judul topik gue hari ini nih. Beda fase hidup, beda plan. Ya, jadi benar nih yang kata Aldo tadi bilang, kalau orang beda fase hidup biasanya perlunya hal yang berbeda juga, karena mereka punya concern yang berbeda juga. Karena orang yang single sama orang yang udah punya anak, anaknya udah gede, itu semuanya punya concern, fear, dream yang berbeda gitu ya. Nah, hari ini gue mau bagi sharing gue untuk 3 age group. Ya, 3 age group ini secara general aja sih teman-teman ya. Jadi ini nggak baku, tapi secara general biasanya orang bisa dibagi menjadi seperti ini. Pertama adalah orang-orang di usia 20-an yang mungkin belum menikah, tapi udah mulai mandiri, udah punya income sendiri gitu ya. Ini adalah age group yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang di usia sekitar late 20s sampai 40-an. Ya, jadi ini orang-orang yang udah lebih udah masuk ke tahap hidup berikutnya. Mereka yang udah married, udah mulai punya anak ya, tapi anak-anaknya juga masih kecil, masih dependent kepada orang tuanya. Ini tahap hidup yang kedua menurut saya. Yang ketiga adalah orang-orang yang di umur lebih mature, 50 tahunan ke atas. Ya, di usia ini biasanya anak-anaknya udah kelar kuliah, udah mulai kerja sendiri, udah mulai bisnis ya, dan biasanya banyak juga yang anak-anaknya udah bener-bener sukses juga gitu. Jadi mereka udah nggak punya ketakutan-ketakutan tentang anak mereka. Jadi mereka cuma ngurusin hari tua mereka gitu ya. Nah, sekarang saya mau share juga ke teman-teman, biasanya apa sih basic keperluannya mereka di usia-usia seperti itu gitu ya. Di usia 20-an sudah pasti butuh yang namanya health insurance. Ya, lalu karena mereka juga sudah punya income dan sudah membiayai expense mereka dengan income mereka sendiri, biasanya mereka butuh yang namanya income atau expense protection, gitu ya. Dan karena udah mulai kerja juga, biasanya orang-orang yang well plan udah mulai siapin retirement plan, gitu. Nah, yang kedua, di age group kedua, sama, health insurance udah pasti butuh juga ya. Dan mereka juga pasti butuh nih income atau expense protection. Apalagi di usia-usia ini mereka biasanya anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya, jadi kalau sampai terjadi sesuatu sama mereka, gimana nih expense anak-anaknya gitu. Nah, di usia ini juga, mereka biasanya juga butuh yang namanya education plan. Karena, seperti yang tadi saya bilang ya, anaknya masih pada kecil, mereka pasti punya impian. Suatu saat nih, gue pengen kuliahin anak gue kemana gitu ya. Dan mereka pasti biasanya tuh, sama anak-anak tuh kayaknya sayang banget dan mentingin anaknya banget gitu. Jadi menurut aku, education plan ini juga bisa jadi cara masuk kita ya. Biasanya kayak beberapa klien gitu ya sebelum ini, yang agak anti insurance, bukan anti lah, tapi kayak agak malas ngomongin insurance. Biasanya kalau diomongin education plan, they are very open. Karena mikirin anaknya gitu ya. Dan biasanya di usia ini juga bagus kalau mereka mulai siapin retirement plan-nya mereka ya. Apalagi di usia-usia yang udah mulai mau 30, 40 gitu ya, itu udah mesti bener-bener mikirin retirement plan mereka gimana. Nah, di usia 50, udah nggak ada nih mikirin education segala macam tadi gitu ya. Yang penting mereka punya asuransi kesehatan yang bagus, dan biasanya mereka juga mulai mikirin nanti mau ninggalin apa sih buat anak-anak mereka gitu ya. Nah, teman-teman, menurut gua nih, kalau kita bisa edukasi dengan benar ke klien-klien kita bisa grow. Ya, grow sama fase hidupnya mereka. Mungkin di awal waktu mereka 20-an, mereka baru bikin health insurance doang gitu ya. Aduh, belum ada budget nih untuk bikin income atau expense protection-nya. Tapi waktu mereka married, karena kita udah edukasinya benar, mereka akan bisa nambah proteksinya mereka gitu ya. Terus waktu punya anak, bikin education plan juga. Dan kalau kita long term di bisnis ini, waktu mereka masuk ke fase hidup berikutnya, mulai mikirin mau ninggalin apa buat anak-anak, balik-baliknya pasti ke kita juga gitu ya. Nah, how to start gitu. Biasanya saya ngomongin apa sih di awal? Sebelum masuk ke konsep presentasi tadi, biasanya saya mulai dengan segitiga asuransi. Ya, mungkin most of us di sini udah tahu ya yang namanya segitiga asuransi. Tapi saya share sekali lagi versinya saya ya teman-teman ya. Aldo boleh tolong share videonya. Ini
saya punya dalam bentuk video. Biasanya saya share juga ke agent-agent supaya untuk belajarnya gampang. Nanti kalau teman-teman ada yang mau minta, boleh message saya boleh di Instagram atau di Telegram. Ya, nanti gue share. Jadi boleh stop share dulu. Ya, udah. Oke. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita mau belajar sebuah skrip yang teman-teman bisa pakai untuk membuka pembicaraan atau memulai presentasi dengan calon prospek. Jadi setelah teman-teman ngobrol, terus suasana sudah mulai cair, dan teman-teman lihat kondisinya sudah bisa mulai masuk ke presentasi, teman-teman boleh start dengan kata ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol. Jadi contoh gini ya, ngobrol-ngobrol bro, lu udah pernah dengar belum tentang segitiga asuransi? Jadi teman-teman bisa mulai dengan statement itu. Atau ini juga bisa teman-teman pakai untuk orang-orang yang bilang, oh gue udah punya asuransi gitu. Nah kalau misalnya kita dengar jawaban seperti itu, teman-teman bisa bilang, wah bagus dong lu udah punya asuransi. Ngomong-ngomong, lu udah pernah dengar belum tentang segitiga asuransi? Teman-teman bisa masuk kembali ke kata-kata yang tadi. Jadi apapun jawabannya, dia udah punya asuransi atau belum, teman-teman tetap bisa pakai statement tersebut. Nah, terus teman-teman juga bisa bilang seperti ini. Oke, gue mau ceritain ke lu ya. Semoga dengan cerita gue ini, lu lebih jelas sebenarnya proteksi asuransi yang kita punya itu harusnya seperti apa. Nah, bisa juga kalau misalnya orang yang nggak punya asuransi sama sekali, teman-teman bisa bilang juga, semoga dengan presentasi gue ini, atau semoga dengan cerita gue ini, lu bisa jelas nih, sebenarnya lu harus memulai dari mana untuk punya proteksi atau asuransi, gitu. Nah, kita mulai dengan yang pertama ya. Nah, yang paling bawah ini adalah proteksi cash flow. Proteksi cash flow ini isinya adalah health insurance. Kenapa sih ini ada di paling bawah, cash flow dan health insurance ini? Setuju gak sih kalau misalnya sekarang ini nih masuk ke rumah sakit itu ngabisin duit lumayan banyak? Kayak kemarin nih ya, gue ngurusin orang, cuman kena DB doang, bisa habis hampir 50 juta loh di rumah sakit. Nah, kenapa itu gue sebut proteksi cash flow? Karena setiap bulan kita kerja atau kita menghasilkan uang, kita kan pasti udah punya pengaturan cash flow ya. Jadi misalnya uang yang masuk itu, kita mau pakai nih sekian persen untuk biaya hidup kita, sekian persen untuk bayar cicilan rumah, sekian persen untuk bayar cicilan mobil, atau untuk kasih orang tua, untuk bayar uang sekolah anak, dan seterusnya. Nah, kalau menurut lu, kalau tiba-tiba harus keluar duit 50 juta gara-gara dicium nyamuk doang, ganggu cash flow gak sih? Jadi teman-teman, jangan cuma ngomong doang, tapi libatin calon prospek di pembicaraan. Teman-teman bisa tanya seperti itu ya. Jadi menurut lu ganggu cash flow gak sih? Gitu. Nah, kalau dia ngomong iya, terus teman-teman bisa lanjutkan seperti ini. Nah, makanya menurut gue penting banget nih punya asuransi kesehatan yang memadai dan sesuai ekspektasi. Oke, jadi kalau misalnya orang yang kita ajak bicara sudah punya health insurance, teman-teman tetap bisa ngomong seperti ini. Jadi teman-teman state nih, punya asuransi kesehatan yang memadai dan sesuai ekspektasi. Kenapa gue bilang kayak begini? Karena gue sering loh beberapa kali ketemu kasus yang sebenarnya udah punya asuransi nih orangnya. Kayak teman gue kemarin, dia bilang, gue udah punya asuransi, tapi gue sebel banget pas gue klaim, kok gue di covernya kecil banget. Jadi ini real case ya teman-teman yang saya hadapin, dan teman-teman boleh pakai juga ceritanya. Jadi teman saya itu saya tahulah dengan gaya hidup dia dan standarnya dia tuh pasti kalau kenapa-kenapa masuk rumah sakit itu maunya kelas kamar yang bagus. Waktu itu saya udah pernah review asuransi dia, dan saya udah bilang, kayaknya lu harus upgrade deh asuransi lu, karena lu punya kelas kamar tuh cuma 1,5 juta doang per malam. Ini sekarang udah ada yang baru, lu bisa dapet kamar yang bagus dan selalu sesuai tagihan. Saya udah bilang kayak gitu, cuma waktu itu karena sesuatu dan lain hal dia tidak jadi upgrade asuransinya. Nah, sebenarnya kejadiannya silly, dia cuma di rumah doang, lagi mau naik tangga, terus anaknya manggil dia, pas dia berbalik, dia jatuh dari tangga. Kakinya ada patah 4 di sekitar ankle-nya, dan dia habis 400 juta. Nah, dia kesel karena asuransi dia cuma bayar 80 juta. Nah, itu aku bilang sama dia, nah waktu kan gue udah pernah bilang sama lu, makanya lu mesti upgrade asuransi lu, karena lu punya kamar tuh cuma 1,5 juta per malam.
Dan ini pas lu kejadian harus masuk rumah sakit, lu masuknya kamar 5 juta. Terang aja lu cuma dibayar sedikit dibanding total bill lu gitu. Jadi teman-teman bisa ngomong kayak gitu untuk membuka pikiran mereka, untuk benar-benar liatin asuransi mereka tuh sebenarnya udah sesuai belum sih sama ekspektasinya mereka gitu. Jangan sampai kayak teman saya tadi. Jadi dia kalau masuk rumah sakit maunya kamar yang bagus, tapi dia cuma punya kartu asuransi yang seadanya gitu. Nah, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah proteksi pengeluaran. Proteksi pengeluaran ini adalah asuransi critical illness. Ini berbeda ya teman-teman sama asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan tadi itu untuk cover saat kita sakit di rumah sakit. Nah, tapi apa yang terjadi nih ketika sakitnya lebih berat, lebih serius seperti sakit kritis, yang mengakibatkan kita harus istirahat di rumah. Mungkin selama 6 bulan, 1 tahun, atau kita nggak tahu berapa lama, tergantung sakit kritisnya berapa berat. Kalau itu terjadi, gimana dengan pengeluaran keluarga kita? Apakah tetap bisa berjalan dengan baik kalau kita nggak bisa kerja seperti biasa? Contoh deh kayak orang sakit jantung atau misalnya sakit kanker, mungkin kalaupun sudah sembuh tidak bisa kembali kerja sekeras sebelumnya, sebelum sakit gitu. Nah itu pengeluaran keluarga gimana? Apakah terpengaruh? Jadi sistem kerja critical illness ini berbeda dengan kartu rumah sakit. Kalau kartu rumah sakit dibayarkan ke rumah sakit, critical illness ini dibayarkan ke rekening kita. Jadi kalau sampai terjadi resiko sakit kritis, uang asuransi critical illness kita akan dibayarkan lamsam dari perusahaan asuransi kepada rekening kita, yang langsung bisa kita pakai untuk mengcover, menggantikan pengeluaran kita setiap bulannya selama kita harus beristirahat di rumah. Nah, yang paling atas ini adalah proteksi pendapatan atau proteksi income ya. Proteksi pendapatan ini adalah life insurance. Apa yang terjadi? Jadi kita ajak klien gitu ya untuk berpikir gitu, apa yang terjadi kalau sampai terjadi sesuatu sama kita atau mencari nafkah gitu ya. Kalau sampai itu terjadi nih, resiko sakit kritis atau meninggal ya. Meninggal, gimana sama anak-anak atau istri atau orang tua yang selama ini ditanggung dari pendapatan kita? Bagaimana kelangsungan hidup mereka? Kalau di Indonesia ini kan namanya asuransi jiwa ya teman-teman. Kalau menurut aku sih emang agak kurang tepat nih. Jadi akhirnya mengakibatkan orang berpikir, emang jiwa gue bisa dihargain gitu. Emang gue mau dinilai berapa gitu. Jadi mereka kebayangnya tuh jiwa mereka yang dihargain. Padahal sebenarnya asuransi jiwa atau life insurance dalam bahasa Inggrisnya itu adalah asuransi kehidupan. Sebenarnya itu adalah asuransi yang bisa mengcover kehidupan yang ditinggalkan, kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang jawab, lu kok nawarin gue asuransi jiwa, emang jiwa gue bisa dinilai? Jadi teman-teman bisa jawab, sebenarnya yang kita cari itu adalah objeknya. Asuransi itu yang dicari itu objeknya. Apakah kita mau cover pendapatan kita, pengeluaran kita, atau cash flow kita. Jadi sesimpel ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya orang yang belum punya asuransi sama sekali, juga teman-teman bisa jelasin ini dan bilang mereka bisa mulai dari yang pertama, yang paling bawah, atau proteksi cash flow. Karena beberapa kali saya juga sering ketemu nih, ada beberapa orang yang mereka udah punya asuransi critical illness atau asuransi jiwa, tapi nggak punya sama sekali health insurance. Mereka pikirnya, gue juga udah punya kok BPJS, atau gue udah punya kok asuransi kantor gitu. Nah, tapi yang mereka nggak sadar adalah ketika mereka berhenti bekerja dari kantornya, gimana tuh dengan health insurance-nya? Kan kita nggak tahu ya, maksudnya saat dia berhenti dari kantor itu atau pensiun, apakah dia masih kondisi kesehatannya tuh full sehat 100%? Atau udah pernah terjadi resiko? Kita nggak ngomong sakit-sakit yang besar, misalnya kayak orang kolesterol atau darah tinggi aja itu udah mempengaruhi ke health insurance-nya. Dan kalau pernah kecelakaan udah pasti kena pengecualian gitu. Nah, terus yang sering terjadi juga nih, kalau misalnya orang nggak punya health insurance yang memadai dan sesuai ekspektasi, terus terjadi sesuatu yang serius, akhirnya dia nggak bisa balik kerja lagi, atau ngabisin duit banyak banget, ngabisin tabungan segala macam.
akhirnya mereka tuh nggak bisa bayar nih asuransi health insurance, critical illness dan life insurance-nya. Yang ada, yang mereka udah punya polis asuransi kesehatan atau critical illness atau life insurance-nya malah jadi mati karena mereka nggak punya asuransi kesehatan yang memadai ini gitu. Oke, itu sekian tentang segitiga asuransi teman-teman. Jadi dari obrolan ini teman-teman bisa lihat interestnya dari nasabah dan kebutuhannya dari nasabah di depan teman-teman itu lebih kemana. Kalau misalnya dia belum punya sama sekali atau belum punya asuransi yang memadai kesehatannya, teman-teman bisa start dari health insurance ini. Kita punya Prime Healthcare Insurance itu yang bagus banget, jadi teman-teman bisa masuk ke presentasi itu. Oke, jadi sekian dulu untuk yang segitiga asuransinya. Nanti kita sambung cara jualan. Oke ya, jadi itu segitiga asuransi versi gua gitu ya. Nah, gue balik share screen lagi, sebentar. Nah, oke. Jadi ini ya, balik lagi ke tadi ya teman-teman ya. Kalau health insurance pasti lebih gampang ya teman-teman ya, tinggal jelasin kita punya PPH itu sama PSS udah bagus banget. Teman-teman tinggal jelasin manfaatnya sampai nasabahnya ngerti gitu. Nah, gue mau masuk di yang kedua nih. Untuk income atau expense protection biasanya jelasinnya gimana sih kalau gue gitu ya. Gue mulai di age group pertama, di anak-anak usia 20-an. Bukan anak-anak lah, orang-orang di usia 20-an gitu ya. Gue role play sama Aldo kali ya. Oke. Ya, Dok. Oke. Jadi biasanya gue pakai cara ini. Bentar, gue share. Gimana sih? Kok gue nggak bisa masuk? Bentar. Oke. Sudah muncul whiteboard-nya? Udah. Oke ya. Oke, teman-teman. Biasanya karena sekarang banyak kan pakai Zoom, jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Tapi kalau misalnya biasanya ketemu real, biasanya aku pakai paper. Paper di mejaku. Oke, jadi pakai ini dulu. Nah, misalnya gue lagi ngobrol sama Aldo nih. Aldo ceritanya usianya masih muda, usia 20-an, belum married, tapi udah punya income sendiri gitu. Nah, biasanya gue ngobrol-ngobrol gini, Dok, biasanya ya lu kalau setiap bulan, lu dapet income itu, lu suka pakai buat apa aja sih, Dok? Kebutuhan hidup lah ya, makan, terus ya kasih orang tua. Wow, anak yang berbakti ya. Ya buat apa ya, entertainment kali ya. Entertainment ya. Langganan Netflix gitu. Oke. Soalnya sekarang udah nggak nonton bioskop ya, Dok. Iya. Terus apa lagi biasanya? Ada cicilan sih, cicilan. Gitu. Oke. Terus ya, handphone gitu nggak sih? Kayak iya, pulsa, bener lah. Pulsa gitu ya. Terus? Terus, apa lagi ya? Ya mungkin, ya kalau ada lebih ya investasi kali gitu, beli saham misalnya gitu. Wah, mantep nih. Oke, investasi. Oke. Terus, ada lagi nggak yang biasa lu keluarin setiap bulan secara rutin? Apa ya? Pacaran? Ya. Iya, pacaran. Ya bolehlah pacaran kali. Pacaran soalnya nggak pakai biaya ya sekarang ya, semuanya online. Udah lupa pacaran soalnya. Oke, by the way, Dok, menurut lu ya, dari semua hal yang tadi lu sebutin ini, yang mana sih yang harus selalu ada menurut lu nih? Kayak selalu ada ya. Makan gitu kan pasti harus selalu ada ya. Iya, makan. Maksud gue, kalau misalnya nih sampai terjadi sesuatu, lu harus mengurangi pengeluaran lu. Yang mana sih menurut lu yang tetap harus ada dan yang mana yang lu bisa hilangin gitu? Mungkin yang bisa dihilangin sementara apa ya, entertainment kali ya. Entertainment ya, nggak nonton Netflix masih gitu. Oke deh ya. Nonton SCTV dulu lah. Oke. Tapi kalau kayak orang tua gitu? Iya, mesti ada dong. Mesti ya. Iya. Cicilan juga harus bayar. Dibayar. Oke. Handphone juga mesti ya? Mesti. Oke. Investasi? Ya, boleh dikurangin kali investasi. Boleh dikurangin. Kalau mepet. Oke. Pacaran? Pacaran juga ya boleh dikorbanin dulu lah. Dikorbanin dulu. Aduh, maaf ya pacarnya. Oke. Dok, tapi ngomong-ngomong ya, kalau menurut gua nggak tahu sih, lu setuju nggak sih?
Kalau menurut gue nih, yang paling penting itu sebenarnya yang tengah ini, Dok, income-nya. Soalnya, lu Oke. bayang nggak kalau misalnya income-nya yang hilang, Hmm. gimana nih sama hal-hal yang tadi lu bilang harus selalu ada? I see. Oke. Bener nggak sih? Iya, benar, benar, benar. Ya, bener ya. Nah, Iya. kalau gua nih, kebetulan kerjaan gua itu, biasanya gue bantuin klien-klien gue untuk mastiin income-nya selalu ada. Apapun Mhm. yang terjadi nih, misalnya mungkin dia terjadi resiko, sakit lebih serius, nggak bisa kerja seperti normal. Nah, income ini yang dia udah proteksi, dia tuh bisa tetap bayarin hal-hal yang dia bilang wajib ada ini, Dok. Oke. Iya, Gitu. iya. Nah, tapi ya, itu nilainya tuh beda-beda untuk setiap orang. Contoh kalau kayak lu nih, lu pernah ngitung nggak sih berapa income yang harus selalu ada untuk hal-hal tadi? Hmm, 15 juta kali gitu ya per 15 bulan. juta ya? Mhm. 15 juta per bulan ya, Dok. Berarti Ya. kan kalau, sorry, hilang nggak sih? Enggak. Bentar. Nah, berarti kalau 15 juta per bulan, setahun itu kan 180 juta ya? Yes, betul. Nah, 180 juta ini, gua kali 5 tahun ya, Dok. Berarti kan 900 juta. Kenapa nih 5 tahun? Karena menurut survei Financial Planning, orang itu butuh waktu sekitar 5 tahun untuk adaptasi sama kondisi baru. Contoh, misalnya kejadiannya kayak tadi gue bilang, sakit lebih serius, nggak bisa balik kantor. Nah, Hmm. at least selama 5 tahun, lu tuh punya buffer uang, emergency fund, sebesar pengeluaran lu setiap bulan selama 5 tahun itu, sampai lu tuh bisa adaptasi sama kondisi lu yang baru. Misalnya cari kerjaan baru yang Ya, lebih sesuai ya. sama kondisi lu, atau mulai bisnis gitu lah. Hmm. Nah, Hmm. ya, tadi kan kalau kita kali 5 tahun, dapetnya 900 juta nih, Dok, emergency fund-nya. Ya. Ini kita perlu dalam bentuk yang liquid. Nah, kira-kira kalau kayak lu udah siapin belum, Dok, emergency fund sebesar ini? Yang liquid ya. Belum sih kalau liquid ya. Liquid maksudnya cash ya kan gitu kan. Ya, yang gampang lu cairin. Ah, Maksudnya kayak, contoh kalau misalnya, kan ada ya beberapa teman gua, mereka tuh nabungnya dalam bentuk apartemen gitu. Dia bilang, karena, hmm, aduh biar duit gua nggak kemana-mana deh, gue cicilin apartemen gitu. Tapi kan Oke, kalau oke. terjadi resiko, apartemen itu bukan sesuatu yang gampang jadi uang gitu. Lo harus Ya, jual ya, dulu gitu kan. ya, ya. Nah, kalau kayak lu gimana, Dok? Belum ada sih kalau sampai 900 juta. Belum ada. Mm-mm. Dok, lu mau nggak gue bantu hitungin? Karena kalau di insurance itu ya, untuk siapin uang 900 juta, lu tuh nggak butuh 900 juta juga. Kalau kayak di bank kan, maksudnya kalau lu mau punya 900, lu harus setor 900, benar nggak? Betul. Nah, kalau di insurance tuh nggak kayak gitu. Lu cukup per bulan paling kalau usia-usia kita murah banget lah, Dok. Lu mau nggak gue coba bantu hitungin? Boleh sih, seberapa tuh murahnya? Gue hitungin ya, gue minta nama lu sama tanggal lahir lu, boleh? Boleh, boleh. Oke, nah segitu tuh teman-teman. Itu yang pertama ya, untuk anak-anak usia 20 tahunan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom Q&A aja ya. Gua lanjut dulu. Oke, stop share. Oke, itu usia 20-an. Nah, kalau yang di tahap fase hidup berikutnya gimana nih? Untuk orang-orang yang tadi saya bilang udah mulai punya tanggungan, udah mulai married, udah mulai punya anak gitu ya. Kita ngomongnya beda lagi gitu. Nah, biasanya saya pakai cara ini. Sama lu lagi ya, Dok? Ya, Muncul nggak sih? muncul, Oh, ini muncul. gue harus stop ya? Muncul, Oke, udah muncul muncul. ya. Oke. Nah, biasanya saya pakai cara ini, teman-teman. Ini lifestyle protection ya. Maaf ya kalau tulisannya agak jelek. Jelek banget tulisan gue. Oke. Nah, biasanya gue cerita kayak gini. Dok, menurut gue ya, kalau kita ngomong soal tahap ekonomi hidup orang tuh ada 4. Gue nggak tahu nih, lu setuju nggak? Tapi kalau menurut gue ada 4. Yang pertama, ada yang namanya luxury. Orang-orang yang hidupnya udah enak banget lah. Dia mau ngapain aja bisa, mau keluar negeri sekarang pakai pesawat pribadi juga bisa kali gitu ya. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang hidupnya comfortable. Di level comfort, orang-orang yang hidupnya enak juga menurut gua. Maksudnya bisa sekolahin anak yang bagus, tetap bisa liburan ke luar negeri, tapi mungkin lebih butuh perencanaan lah dibanding orang-orang yang luxury. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang yang hidupnya secukupnya lah, hand to mouth gitu ya. Jadi apa yang dihasilin bulan itu, ya mungkin cukup untuk bulan itu aja gitu. Nah,
yang terakhir adalah orang-orang yang hidupnya charity nih, mengharapkan bantuan orang lain. Gue nggak bilang orang-orang yang seperti di jalanan minta-minta ya, Dok. Tapi ini mungkin orang-orang yang hidupnya mungkin tergantung gitu sama saudaranya. Mungkin lu pernah denger lah di sekitar lu ada orang yang misalnya bapaknya kenapa-napa terus jadi harus hidup sama tantenya atau sama neneknya gitu ya. Itu termasuk hidup di level charity gitu. Nah, gue percaya deh paling enggak hidup kita ada di level comfort ya, Dok. Nah, jadi teman-teman langsung aja tuh. Kan teman-teman udah tahu kan lawan bicaranya tuh seperti apa. Langsung teman-teman itu, nggak usah tanya lagi. Kalau lu kira-kira di level yang mana, nggak usah tanya kayak gitu ya. Terus langsung teman-teman gambarin ya. Kalau udah tahu jumlah anaknya, langsung gambarin. Nih, kayak teman saya di sini anaknya 3. Gitu ya. Nah, Dok, kan keluarga kita bisa hidup di level comfort itu pasti karena ada kita ya, Dok ya. Ya, betul. Ada kita yang kerja nih tiap hari, ya kan? Ya, gue yakin lah kita sebagai orang tua yang baik, pasti kita berusaha gimana caranya, walaupun kita misalnya lagi capek, lagi nggak pengen kerja, atau apapun itu, kita pasti tetap berusaha sebaik mungkin supaya anak-anak kita tetap bisa level hidupnya comfortable. Setuju nggak sih lo? Setuju. Ya kan? Nah, tapi yang gue mau cerita di sini, what happen kalau suatu saat terjadi sesuatu sama si pencari nafkah ini yang di luar kemauan dia gitu ya. Misalnya terjadi sakit yang lebih serius gitu, atau tiba-tiba dia harus meninggal lebih cepat gitu. Dan akhirnya dia udah nggak bisa lagi menahan beban bola hidup keluarganya. Oke. Bisa jadi bola ini meluncur ke bawah. Bener nggak sih? Betul. Seperti yang tadi gue bilang ya, cita-cita tadi yang kita mungkin pernah lihat. Mungkin misalnya ada yang orang tuanya meninggal, jadi harus tergantung sama saudaranya gitu. Dan gue rasa anak-anak yang biasanya level hidupnya comfortable, tiba-tiba harus tergantung sama orang lain, pasti nggak enak ya. Iya, benar. Ya nggak sih, tiba-tiba dibatasin, apa-apa. Terus ini itu, nanya dulu gitu, kan pasti nggak enak gitu. Nah, kerjaan gue ya, Dok, biasanya tuh gue bantuin keluarga-keluarga untuk siapin tiang keuangan nih. Yang bisa jadi emergency fund. Kalau terjadi sesuatu seperti yang tadi gue cerita, tiang ini bisa berfungsi untuk menahan beban bola kehidupan keluarga ini supaya tetap ada di level yang sama seperti waktu si bapak. Gitu. Kalau kayak di keluarga lu pernah gitu nggak sih, Dok? Biasanya kalau supaya bisa hidup level comfortable, kira-kira tuh butuh berapa duit per bulan? Untuk pengeluaran gitu berarti ya? Iya, pengeluaran yang menurut lu necessary lah, tetap supaya anak-anak lu tetap bisa hidup seperti lu sekarang gitu. 50 juta kali gitu ya? 50 juta per bulan ya? Oke, nah ini tuh ada cara ngitungnya nih, Dok, untuk tiangnya. Karena setiap keluarga kan beban bolanya beda-beda, jadi besar tiangnya juga beda-beda nih. Betul. Gimana cara kita make sure lu punya tiang yang cukup kuat, yang cukup lebar, dan cukup tinggi gitu untuk menahan beban bolanya lu gitu. Nah, ini cara yang pertama ya, Dok. Cara pertama gini, 50 juta per bulan, kita kali 12. Berarti, nah teman-teman bisa libatin lawan bicaranya dengan tanya, lu ada kalkulator nggak? Coba deh, hitung sama-sama yuk gitu. Jadi nggak kita ngomong sendiri terus gitu. Nah, tapi di sini saya hitungin aja ya, Dok. Iya. Ya, 50 kali 12 itu 600 juta. Iya. Ini kita bagi 6%. Nah, kenapa 6%? 6% itu adalah bunga deposito nih. Nah, lu setuju nggak sih, Dok, kalau cara cari duit paling gampang nih, kalau kita punya sejumlah uang, kita taruh aja di deposito dan makan dari bunganya. Benar. Bener ya, nggak ada resiko selama uangnya nggak kita ambil-ambil gitu kan. Nah, 600 juta dibagi 6% ini dapatnya 10M nih. Jadi, untuk sebuah keluarga yang punya expenses 50 juta per bulan, sebenarnya mereka butuh uang emergency fund-nya tuh 10M yang liquid. Supaya kalau terjadi sesuatu sama si pencari nafkah, 10M-nya ini bisa turun ke istrinya. Istrinya taruh di deposito. Ya, yang hasilin bunga 6%. Dan dia akan dapat 600 juta per tahun atau 50 juta per bulan. Jadi apapun yang terjadi sama si bapaknya, 50 juta per bulan ini akan selalu ada, selalu aman gitu. Gitu. Nah, kalau kayak balik lagi tanya kayak tadi lagi teman-teman. Nah, kalau kayak lu
udah nyiapin belum sih, Dok? Wah, 10M sih belum kecukupan kayaknya. Belum ya, Dok ya? Belum, Nah, iya. nah abis itu teman-teman bisa tanya sama yang seperti yang tadi, gitu. Nah, tapi beberapa kali waktu gue jual kayak begini tuh kadang-kadang waktu keluar preminya, mereka suka bilang juga, wah preminya gede juga ya, gitu. Nah, biasanya itu ada cara kedua, teman-teman. Kalau yang pertama ini, tadi kan namanya dana abadi ya. Kenapa abadi? Karena kan selama kita nggak apa-apain 10M-nya, bunganya akan selalu ada. Betul ya? Nah, yang kedua namanya dana transisi nih, teman-teman. Dana transisi ini 600 juta yang tadi ya, 600 juta pengeluaran dia per tahun, kita kali 5 tahun. Gitu, dapatnya berapa? 600 3M. kali 5M, 3M ya. Ya. Nah, karena kan kalau lebih kecil pasti preminya juga lebih bersahabat gitu ya. Nah, kenapa 5 tahun? Teman-teman jelasin alasan yang tadi juga. Karena menurut survei financial planning gitu ya. Tadi hafal ya? Kalau nggak hafal nanti boleh minta rekaman ya. Gitu ya. Jadi karena menurut survei financial planning, sebuah keluarga itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru butuh waktu kira-kira 5 tahun. Nah, itu kita ulang lagi aja. Jadi sebenarnya skrip setelah presentasinya tuh sama-sama aja, teman-teman. Itu aja gitu, mau usia 20-an, 40-an. Setelah itu kita ngomongnya sama gitu. Yang penting di awalnya mereka ngerti berapa sih yang mereka butuh gitu. Nah, cerita sedikit ya, Dok ya. Maksudnya apa sih biasanya objection-nya orang gitu. Biasanya waktu cerita ini nih, kadang-kadang cerita ini ya, yang pertama tadi ya 10M, misalnya udah keluar angkanya gitu. Biasanya ada beberapa klien sebelum ini ya yang gue presentasiin, mereka tuh bilang, oh suami gue mah udah siapin. Gitu. Nah itu kita bisa bilang, oh bagus banget dong, udah siapinnya dalam bentuk apa? Teman-teman tanya gitu ya. Nah, berapa kali waktu gue tanya balik kayak gitu, mereka bilangnya seperti yang tadi. Oh, suami gue udah siapin dalam bentuk macem-macem katanya. Ada ruko, terus ada bisnis gitu. Nah, kalau mereka ngomong kayak gitu, teman-teman boleh ingetin mereka tentang liquid. Karena ini emergency fund, kita butuh yang liquid. Teman-teman mesti bilang, oh iya bagus ya, tapi gue mau ingetin lu nih, kalau emergency fund itu sebaiknya dalam bentuk yang liquid. Karena kalau yang tadi lu bilang ya, contohnya kayak misalnya bentuknya properti atau bisnis, itu bukan sesuatu yang lu gampang cairin kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Karena pengalaman pribadi ya teman-teman ya, klien saya ada yang waktu itu meninggal tiba-tiba. Dia tinggalin istrinya harta tuh banyak dalam bentuk ruko, tanah, dan lain-lain. Mungkin nilainya ada 40M gitu. Tapi butuh waktu sekitar 6 bulan sampai akhirnya istrinya bisa balik nama itu semua ke namanya dia. Gitu. Sedangkan pengeluaran keluarga kan tetap harus jalan, benar nggak sih? Jadi bagus banget suaminya waktu itu udah siapin insurance. Dia udah siapin 10M tuh waktu itu. Jadi lumayan lah buat dia selama 6 bulan, selama hartanya belum cair, dia bisa pakai uang asuransinya dulu gitu. Gitu ya. Jadi ini 2 hal nih yang biasanya saya jelasin gitu. Jadi kalau yang kayak gitu biasa kondisi apa tuh yang dilindungin? Kalau yang misalnya 10M maksudnya kondisinya apakah meninggal dunia atau apa gitu? Oke, biasanya gue kasih pilihan juga nih Dok ke kliennya. Karena gue biasa bilangnya gini ya, ada 2 pilihan nih. Kalau ibaratnya mobil, yang pertama yang total loss. Total loss ya, jadi bener-bener udah nggak ada gitu kan, berarti meninggal gitu. Atau mau diproteksi yang kedua. Yang kedua itu yang all risk. Ibaratnya meninggal di cover, tapi kalau setengah-setengah nih ya, baru sakit kritis, tapi nggak meninggal di cover juga gitu. Gitu. Biasanya sih akhirnya pertamanya biasanya banyak kan pilih yang all risk tuh. Ya, cuman kalau abis keluar preminya kadang-kadang karena kaget akhirnya dicampur sama mereka. Oh yaudah deh gue mix deh gitu. Oh bisa ada yang mix gitu juga berarti ya. Iya, tinggal nanti di ilustrasinya dibikin aja. Tapi gini juga sih Dok, biasanya gue tanya balik juga. Kalau kayak lu, misalnya contoh ya kayak lu gitu ya. Karena beberapa klien gue tuh akhirnya ada yang ambilnya total loss aja. Karena kondisinya gini, gue tanya, Dok kalau kayak lu tapi ya misalnya lu lagi harus istirahat di rumah. Nggak bisa kerja sementara gitu.
bisnis lu bisa bekerja seperti ada lu nggak sih? Kalau dia jawabnya bisa. Bisa ya. Ada nih beberapa kali gue bilang, oh bisa, karena sistemnya bisnis gue tuh udah running. Oh bagus dong, jadi income lu nggak akan terpengaruh ya, walaupun lu harus istirahat di rumah. Misalnya dia bilang gitu ya. Nah, gue bilang, oh berarti bagus, berarti lu nggak perlu critical illness insurance. Oke. Nah, tapi terus gue tanya pertanyaan berikutnya, tapi apa yang terjadi bro kalau misalnya keadaannya lu tuh udah nggak ada lagi, misalnya lu harus meninggal gitu ya, apa yang terjadi? Bisa nggak income yang sama tetap masuk ke income keluarga lu? Gitu. Jadi tergantung dari jawaban dia juga. Nah kebetulan beberapa kali sebelum ini, waktu gue tanya begitu, mereka bilangnya, oh kalau guanya meninggal nggak tahu sih, karena mereka tuh karena beberapa yang sebelum ini gitu ya dok, yang gue ajakin ngomong, mereka tuh bisnisnya kongsian. Jadi mereka bilang, gue nggak tahu nih kalau ada gue kan ya tetap nih bisa income-nya masuk. Tapi kalau nggak ada gue nggak tahu. Ya karena kita sering dengar ya, maksudnya kadang-kadang keluarga aja bisa jadi ribut gitu ya. Kalau terjadi hal kayak gitu. Nah, waktu dia ngomong gitu, gue bilang, oh berarti lu butuh nih siapin life insurance yang cukup. Supaya kalau misalnya kenapa-napa, expenses keluarga lu tetap aman. Gitu. Oke. Ya biasanya kalau kayak gitu mereka bilang oh iya berarti life insurance aja gitu. Oke. Gitu sih. Oke, nah sharing gue udah kayaknya. Mau Q&A aja atau masih mau yang lain lagi? Tadi yang satu fase terakhirnya belum? Oh, satu fase yang terakhir mau ya. Oke, sebentar ya gue share ya. Oke, gue share screen. Satu lagi. Oke, tadi yang usia 20-an udah. Oke, yang usia 50-an mungkin dalam tahap ini ya, kayak ibaratnya menyiapkan apa yang mau ditinggalin gitu ya. Nah, gini teman-teman, biasanya gue suka pakai ini. Jadi biasanya kita tanya gitu ya, gue role play malu lagi ya dok? Iya, boleh dong. Oke. Misalnya gini, dok, biasanya ya kita, ini istilahnya Aldo udah bapak-bapak ya, kita biasanya kerja atau kita bisnis gitu, itu biasanya kan buat dapat duit ya. Setelah dapat uang, biasanya kalau kayak lu diapain sih dok? Dipakai buat... Nggak lu ya, berarti kalau kayak bapak diapain sih pak? Ya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari ya, tapi kalau misalnya ada lebih, biasanya kita investasiin dan bikin aset nggak sih Pak? Betul. Ya. Nah, kalau aset-aset itu biasanya kalau kayak Bapak, nanti tujuannya buat apa sih Pak? Ya, buat apa? Buat anak lah ya. Tinggalin buat anak-anak ya? Iya. Diwarisin ke anak-anak ya Pak ya? Betul. Oke, berarti sebenarnya segala sesuatu yang kita kerjain, segala bisnis kita hari ini, ujung-ujungnya kita pasti pengen warisin buat anak-anak kita ya Pak? Iya, benar. Bener ya Pak ya. Jadi teman-teman kuatin di sini. Jadi segala sesuatu ya teman-teman tekenin di situ, jangan habis warisin langsung masuk presentasi, enggak gitu. Teman-teman kuatin di sini. Jadi segala sesuatu yang kita kerjain hari ini, segala bisnis kita itu ujung-ujungnya kita pasti pengen warisin ya Pak ya. Jadi di situ teman-teman tekenin gitu. Nah setelah itu baru masuk ke ceritanya gitu. Pak, kalau misalnya aset Pak yang tadi kita ngomongin, bisa dibilang ada 2 tipe ya Pak ya, saya mau cerita hari ini. Yang pertama adalah aset yang real. Contohnya kayak properti gitu. Ya, ini paling common ya, biasanya orang siapkan dalam bentuk aset yang real. Yang kedua adalah paper asset. Nah, hari ini saya mau cerita yang kedua ini nih Pak, paper asset. Gitu. Sebenarnya kita mau cerita ini doang teman-teman supaya masuk ke insurance gitu. Karena insurance itu adalah salah satu bentuk paper asset. Ya, paper asset untuk menambah kekayaannya si klien ini gitu. Karena kalau orang udah di usia yang mature, mereka kan udah nggak punya fear, udah nggak punya ketakutan akan masa depan anak-anaknya mereka. Ya, udah nggak ada nih takut, ntar anak gue bagaimana nih kuliahnya segala macam, udah nggak ada karena anak-anaknya udah gede. Jadi mereka udah dalam tahap yang berbeda gitu ya. Kalau kita sering dengar gitu, ada tahap membangun ya. Waktu kita masih muda ada tahap membangun. Nah, mereka tuh mungkin udah dalam tahap memikirkan gimana gue melipat gandakan apa yang gue punya dan gimana gue distribusiin ke
generasi selanjutnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bahas hal-hal ini gitu. Apa sih perbedaannya aset real dan paper asset gitu? Secara cara bayarnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomong properti deh, Dok. Ya. Ya, kalau properti kan cara bayarnya gimana sih? Misalnya kita beli properti 10M deh. Gua coret-coret ya. Gua harus stop share ya kalau coret-coret. Iya. Oke. Misalnya kita ngomong properti ya, properti. Misalnya properti harganya 10M. Gitu ya. Teman-teman kalau misalnya angkanya ini disesuaikan ya. Teman-teman lagi ngomong sama orang seperti apa, teman-teman sesuaiin. Jangan kekecilan dan jangan kebesaran. Kalau teman-teman ngomong sama orang yang sedang-sedang, mulailah misalnya dengan 5M gitu. Tapi kalau teman-teman tahu orang yang lagi diajakin ngomong nih orang kaya gitu, jangan ngomong 10M, nanti diketawain gitu ya. Karena maksudnya pengalaman pribadi, jadi Ferry gitu ya, waktu awal-awal jadi agent, pernah gitu prospekin orang, nawarin angka 7M, diketawain. Kenapa? Oh, Aldo juga pernah ya, Dok? Baru-baru ini ya? Iya. Iya, diketawain gitu. Karena waktu ngomong 7M, dia ketawa. Kamu masa nawarin saya 7M? Diketawain gitu, teman-teman. Abis itu, udah nggak mau diajak ngomong lagi si omnya. Gitu ya. Jadi, misalnya, kita ambil angka 10M deh di sini gitu ya, Dok ya. Kalau kayak properti, untuk beli properti senilai 10M, kita bayarnya berapa sih? Ya 10M minimum. 10M juga ya. Kalau dicicil, baru tambah bunga. Ya. Ya. Nah, kalau di insurance nih, paper asset dalam bentuk insurance, 10M, bayar 10M itu nggak butuh 10M. Paling kita bayar kalau usia lebih tua, 40%-nya lah. Gitu. Gitu ya. Terus bisa dicicil nggak? Bisa dicicil. Tanpa bunga. Jadi ini udah ada kelebihannya gitu ya. Nah, untuk kepemilikannya, kalau kayak properti kita cicil, kepemilikannya berarti nggak langsung punya kita ya, Dok? Iya, kalau nggak bayar cash ya nggak. Ya, kalau nggak bayar cash berarti punya bank yang nyicilin kita dulu ya. Betul. Gitu ya. Kalau di kita, langsung walaupun dicicil. Langsung punya kita walaupun kita baru bayar cicilan pertama. Gitu. Nah, yang berikutnya soal tax. Ya namanya properti pasti ada tax, benar nggak? Ya. Nah di insurance nggak ada tax, nggak ada bunga, ya nggak ada bunga, nggak ada bunga dan nggak ada tax. Kok nggak ada bunga sih? Tadi gue udah ngomong bunga, sorry. Maksudnya nggak ada bunga dan nggak ada biaya. Ya kalau ini kan ada biaya-biaya, misalnya biaya notaris, terus ada biaya nanti pencairan, ada BPHTB gitu ya. Kalau di insurance ini semua nggak ada. Jadi pendistribusiannya pun oke banget, karena nilai 10M lu nggak akan tercuil. Gitu. Kalau 10M di properti, karena biaya-biaya bisa jadi 10M lu terkurangi nih, gitu. Ya, karena ada BPHTB dan lain-lain tadi, gitu. Jadi teman-teman boleh bahas kelebihan-kelebihan dari mereka menambah aset lewat insurance. Gitu. Gitu sih. Nanti tinggal nilainya teman-teman sesuaiin sama marketnya masing-masing gitu ya. Gua stop share ya. Oke. Jadi itu beberapa yang biasanya gue pakai nih. Cara-cara yang gue pakai. Nah, gue balik lagi ya. Oke. Nah, sebentar, gue share screen. Oke, tadi jadi saya udah sharing ya teman-teman ya, income atau expense protection di usia 20-an, lalu di usia yang 20-an sampai 40-an yang ketika udah punya orang-orang yang bergantung sama dia, sama yang usia lebih mature. Nah, kalau dari ini semua, teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau ditanya lebih lanjut, atau gue mau jelasin yang lain lagi? Itu dulu deh. Ini kita Q&A dulu deh, Dok. Ada beberapa pertanyaan ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa, misalnya mau tanya ya mungkin nggak terlalu berhubungan sama kelas pagi ini gitu, tapi kan kalau saya lihat nih kayaknya semua tetap berhubungan sama ide selling gitu ya, meskipun nggak langsung berhubungan dengan tema technical class pagi ini gitu. Nah yang pertama gini Joy, ada yang tanya gini,
dari Indri ya. Bagaimana meyakinkan nasabah yang sudah sering kecewa dengan Prudential? Oke. Karena banyak yang susah klaim berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nah, ini gimana tuh cara? Mungkin Joy ada trik atau tipsnya? Biasanya kalau orang ngomong, aduh, udahlah Prudential gitu, gua inilah. Gitu. Nah, tipsnya apa gitu? Biasanya ngomongnya gimana? Oke, biasanya kalau ada yang kayak gitu, gue tanya, Pak atau Bu gitu ya, susah klaimnya tuh kenapa? Pengalaman pribadi kan tadi dia bilang kan, tanya ceritanya apa secara detail gitu. Karena maksudnya kalau pengalaman pribadi saya dan tim, itu nggak ada yang klaimnya susah gitu. Karena Prudential selalu bayar klaimnya selama memang klaim itu patut dibayar dan sesuai dengan kontrak gitu. Biasanya nggak dibayar apa sih teman-teman? Pertama, kalau ada non-disclosure yang ketahuan. Ya, itu pasti otomatis ya Prudential berhak untuk nggak bayar. Yang kedua, jadi kayak ya, udah ada kondisi tapi nggak ngaku gitu ya. waktu masuk polis nih, misalnya udah ada penyakit sebelumnya, tapi nggak ngomong. Terus waktu klaim ketahuan, ya itu Prudential berhak nggak bayar, gitu. Ya, yang kedua, kan teman-teman tahu ya, ada yang namanya pengecualian. Contohnya kalau di hospital card, kan ada 18 penyakit yang dikecualikan setahun pertama. Itu otomatis nggak dibayar, teman-teman. Kalau misalnya terjadinya baru di bulan ke-10 gitu ya, itu pasti nggak dibayar gitu. Nah, jadi boleh ditanya nih kalau ada yang ngomongnya kayak gitu, tanya dengan detail apa yang terjadi. Case claim-nya tuh apa gitu. Karena maksudnya gini ya teman-teman, kita lihat banyak banget bukti klaim ratusan juta sampai miliaran Prudential bayar. Masa sih klaim-klaim yang simpel-simpel Prudential nggak bayar kalau emang itu seharusnya dibayar? Gitu. Ya, oke. Pokoknya intinya ditanya dulu gitu ya, apa yang sebenarnya pengalamannya gitu. Kadang tuh banyak juga teman-teman yang orang tuh cuman pernah dengar dari orang gitu, oh klaimnya susah apa gitu. Jadi benar-benar kita tanya dulu gitu, klaimnya apa, kasusnya apa gitu ya. Kadang orang kalau kayak gitu juga bingung tuh jawabnya. Gitu. Nah, kita bisa bantu jelaskan mengenai klausa-klausa klaimnya gitu. Ya. Oke, nah terus selanjutnya, oh ini tadi pertanyaan simpel sih Joy dari Hari Kirtana. Joy tadi dana transisi itu kenapa dikalikannya 5 tahun? Oh iya, oke. Tadi jawabannya adalah menurut, ini benar-benar skrip gue ya. Jadi kenapa 5 tahun? Karena menurut survei financial planning, biasanya seseorang atau sebuah keluarga butuh waktu sekitar 5 tahun untuk adaptasi dengan kondisi yang baru. Gitu. Oke, jadi minimal loh. Jadi kalau sebenarnya dia mau prepare lebih aman ya sebenarnya lebih besar lebih bagus gitu dok. Mau 7 tahun, 10 tahun gitu lebih bagus. Ya. Ini survei dunia ya teman-teman ya. Iya. Gitu. Jadi lumayan valid lah. Mungkin dari sisi medis juga kan bisa kita bilang bahwa orang kalau kena sebuah kondisi mungkin dia bisa recovery gitu kan di dalam 5 tahun gitu. Jadi biaya ini tuh untuk cover dalam masa-masa dia recovery. Iya, betul. Oke ya. Jawab ya. Ya, harusnya terjawab lah. Dan nah, selanjutnya ini nih, ada yang tanya mengenai education plan. Oke. Kalau education plan gimana? Apa perlu kita tawarkan juga ke calon nasabah? Atau kita plan untuk income protection buat orang tuanya sebagai coverage untuk education anaknya. Nah, itu gimana tuh kalau Joy biasanya untuk education plan? Ini jadi bahan presentasi baru ya. Education plan, oke. Gue share screen lagi kalau gitu ya. Sebentar ya. Ini jadi cara presentasi baru, agak sedikit lama nggak apa-apa ya? Oke, masih ada waktu ya? Masih ada sih. Oke. Sampai jam berapa anyway? Setengah 11 sampai 11.30 nanti kita. 11.30 ya? Ya, another 5 minutes sih. 11.50. Hah? Jam berapa? 11.50 ternyata. Oh, oke. Ya masih ada kalau gitu. Ya udah, oke. Jadi ini cara presentasi gue untuk education plan gitu ya. Sama Aldo juga ya, Do? Ya, oke. Oke. Jadi biasanya untuk education plan itu gue pastiin dulu nih pengertian dia tentang education plan itu gimana. Kayak misalnya karena banyak orang ngertinya education plan itu adalah tabungan pendidikan.
gitu. Sedangkan yang gue mau cerita hari ini nih ya, Dok, ini adalah education assurance plan. Oke. Ya, assurance plan. Assurance itu adalah kepastian. Ya, bentar. Assurance itu adalah kepastian gitu. Karena kan kalau misalnya dana pendidikan ya itu sih kita bisa nabung di mana aja gitu. Tapi yang gue mau cerita hari ini adalah gimana kita bisa mastiin anak kita tuh bisa tetap sekolah ke tempat yang kita mau dan sesuai plannya kita, apapun yang terjadi sama kita gitu, Dok. Nah, gue cerita ya, Dok, contoh nih, ini kan tahun 2020 ya. Misalnya kita, anak kita deh, anak lu umur berapa ya, Dok? 3 tahun, mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya, berarti kan sampai dia kuliah kira-kira di usia 18 tahun ya. Ada waktu sekitar 15 tahun ya, Dok? Ya, betul. Ya. Lu ada pernah mikir gak nanti kira-kira dia mau kuliah kemana, Dok? Sempat kepikiran sih either Singapura atau Australia sih. Singapura ya, berarti gue ambil Singapura dulu boleh? Boleh. Singapura ya. Nah, lu pernah cari tahu nggak, Dok, untuk kuliah di Singapura, kira-kira butuh duit berapa tuh pas dia nanti umur 18 tahun? Wah, belum sih. Belum pernah ya? Iya, Nah, belum pernah. soalnya ya, Dok, gue tuh juga ada beberapa temen nih, mereka tuh malahan ya udah prepare banget. Waktu gue ngobrol lah sama ibu-ibu sekolahan, dia bilang, gue mah udah nabung pendidikan buat anak gue udah punya asuransi pendidikan gitu, dengan sangat bangga gitu ya. Iya, Gue iya. udah, dari anak gue masih di perut, gue udah bikin, dia bilang gitu. Terus gue bilang, gila lu keren banget, gue bilang. Emang lu nanti mau kuliah anak lu kemana? Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus intinya singkat cerita, itu akhirnya gue review polisnya. Waktu gue review polisnya, ternyata nanti akan keluar dana sebesar 200 juta saat anaknya umur 18 tahun. Terus kita semua ketawa, dan dia kaget. Bilang, gila 200 juta mau kuliah kemana gitu ya. Sekarang masuk ke SD aja bisa 100 juta, ya kan? Iya. Terus jadi kita ketawa gitu. Nah, terus gue bilang, makanya penting banget lu tuh mau kuliah kemana, lu tuh hitung yang benar dari sekarang. Karena misalnya nih, Dok, kemarin kebetulan gue baru ngitung ini, kalau kuliah di Singapura berapa duit. Ada temen gue mau bikinnya sama kayak lu nih, anaknya kuliah ke Singapura. Tahun 2020 butuh uang sekitar 1 M untuk kuliah di Singapura. Nah, dalam rentang waktu 15 tahun, karena ada inflasi dan lain-lain, pasti nggak mungkin 1 M ini tetap 1 M, benar nggak? Iya. Benar ya? Bisa jadi mungkin 1 M ini bisa jadi 4 M nanti. Ya nggak sih? Karena inflasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang kita mesti hitung dengan benar gitu. Jadi kita mesti siapin dananya, gimana gitu kan. Nah, tapi kita ngomong juga 15 tahun itu bisa dibilang waktu yang panjang. Bener ya? 15 tahun gitu kan. Kalau waktu yang panjang ini bisa jadi ada kondisi-kondisi yang bikin nggak pasti. Kayak contoh lah, maksudnya tahun lalu pun kita nggak tahu tahun ini ada corona, PSBB, ya kan kondisi bisnis kayak begini, kita nggak bisa keluar-keluar gitu. Apalagi waktu selama 15 tahun ke depan gitu. Nggak ada yang bisa pastiin apa yang terjadi sama hidup kita gitu ya, Do ya. Nah, bisa jadi ada resiko-resiko. Nah, hari ini gue mau cerita 3 resiko nih. Yang pertama adalah resiko atas pekerjaan atau bisnis. Ya, yang kedua adalah resiko atas uang atau barang. Nah, kalau resiko atas pekerjaan atau bisnis ya, yang pertama ini, menurut gua kalau misalnya kita masih punya yang namanya skill, kalau kita kehilangan kerjaan kita atau bisnis kita bisa cari kerja lagi atau bisnis baru lagi. Bener nggak, Dok? Yes. Bener ya? Nah, kalau soal kehilangan uang atau barang, kalau kita masih punya kerjaan dan masih punya bisnis, kita bisa beli lagi, bisa cari lagi duitnya. Bener ya? Kayak misalnya deh kita ke mall, handphone kita ketinggalan, hilang, ya kita tinggal beli lagi kalau kita punya duit. Gitu kan. Nah, hari ini gue mau ngomong yang nomor 3 ini. Menurut gue soalnya yang 3 ini yang paling krusial gitu. Karena waktu kita kehilangan skill, bisa jadi kita udah nggak bisa cari kerja lagi. Nggak bisa bisnis lagi gitu. Dan kalau misalnya kita nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, bisa-bisa lama-lama uang kita habis. Dan barang pun bisa lama-lama dijualin satu-satu gitu. Jadi gue hari ini mau ngomong yang ketiga ini nih, Dok. Sebenarnya apa sih resiko kehilangan skill ini bisa terjadi karena apa gitu? Yang pertama, lu setuju nggak kalau kita meninggal terlalu cepat? Iya.
Ya otomatis kalau kita meninggal pasti skill kita juga hilang gitu. Nah yang kedua adalah resiko sakit kritis gitu. Jadi 2 hal ini yang gue mau cerita hari ini gitu. Karena kan maksudnya ini hal-hal di luar kontrol kita gitu ya. Sebenarnya ada sih satu lagi resiko uang kurang ya. Misalnya kita nabung, tapi belum sampai duit 4M, anak kita nggak jadi kuliah ke Singapura gitu. Tapi yang nomor 3 ini menurut gue kontrolnya ada di kita gitu. Ya, betul. Ya, selama kita masih bisa ya kita bisa gitu kan. Nah, gimana nih yang nomor 1 dan nomor 2 ini gitu. Nah, gue mau cerita hari ini gimana caranya kita proteksi dana pendidikannya anak kita supaya apapun yang terjadi selama 15 tahun ke depan sama kita, amit-amit gitu ya, kita harus check out duluan, atau misalnya kita kena sakit kritis dan kita nggak bisa kerja lagi, rencana anak kita tetap bisa kuliah ke Singapura itu aman. Dia pasti tetap bisa nih. Aduh, gua ada ini. Dia tetap bisa kuliah sesuai rencana kita gitu. Jadi ini nih teman-teman, gue pakai presentasi ini gitu. Jadi gimana cara kita memastikan 4M ini ada dengan ada atau nggak adanya kita gitu. Itu yang kita mesti masukin ke pikirannya mereka sampai mereka ngerti gitu. Jadi kalau lu nggak ada, 4M-nya keluar, lu ada ya lu nabung sampai 4M-nya itu terjadi juga gitu. Oke. Gitu sih, menjawab nggak? Jadi yang di cover adalah skill-nya gitu ya. Sebenarnya sih intinya kalau kita bikin di produknya ya tetap aja life insurance atau critical illness juga gitu. Tapi nilainya lah yang kita hitung. Kadang tuh orang banyak termix up gitu ya antara investasi sama proteksinya gitu. Ya, bahkan gue pernah ketemu orang bilangnya asuransi pendidikan tapi malah anaknya dilindungin gitu. Iya benar itu tuh. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi dia istilahnya, oh iya gue tabungin di polis anak gue gitu kan. Nah, sebenarnya kan malah biaya atas biasanya health insurance itu kan malah lebih besar gitu kan. Betul. Nah, makanya itu yang ini ya, Dok, jangan menyerah kalau mereka bilang, gue udah punya tuh asuransi pendidikan. Cekin dulu, teman-teman. Gue sih nggak pernah percaya sih sebelum melihat polisnya biasanya. Percaya dong. Nggak percaya sebelum melihat gitu ya. Oke, jawab ya. Kira-kira dari tadi Andra ya yang tanya untuk education plan-nya ya. Terjawab ya. Kalau nggak terjawab, tanya lagi aja. Ketik lagi. Terus ini tadi ada yang tanya, mungkin gue bisa bantu jawab gitu ya. Ada yang boleh diulang produk yang membedakan dana abadi dan dana transisi. Jadi intinya teman-teman kalau dana abadi itu expense-nya tinggal dibagi sama bunga deposito. Ya muncul sejumlah dana, kita taruhlah dana itu di deposito menghasilkan bunga dan dana yang ada di deposito jadi sebuah dana abadi gitu ya. Nah, kalau dana transisi yang tadi, yang 5 tahun minimum, atau kalau kurang ya bisa ditambahin berapa tahun untuk transisinya, gitu ya. Nah, terus, coba ya, gue lihat dulu ya. Dok, lo pengen ke toilet ya? Enggak, udah, nggak apa-apa. Terus, nah ini mungkin boleh dibantu nih, Joy, ada yang dari James nih, mengenai HO, kalau misalnya pernah nawarin nggak ke pemilik kantor properti atau agent properti yang udah senior? Karena mereka kebanyakannya prefer beli properti dibandingkan paper asset. Karena kalau properti kan kelihatan nih, langsung ada bendanya gitu ya. Nah, kalau paper asset kan, apalagi insurance kan dia mungkin nggak pegang secara real gitu. Nah, itu biasanya Joy handling objection-nya gimana gitu? Oke, sorry yang tadi ini sempat ikut dengar aku yang perbedaan antara paper aset sama properti nggak ya tadi? Mungkin bisa dilihat di sana juga sih ya. Ya, jadi tadi aku sempat jelasin apa sih perbedaannya, kelebihannya kenapa paper aset tuh lebih menguntungkan gitu. Yang pertama tadi aku bahas dari cara bayarnya, ya. Iya. Ya kan? Terus yang kedua dari biaya-biaya, tax, ya kan? Terus udah gitu dari kepemilikannya langsung walaupun dicicil. Terus yang terakhir adalah dari pendistribusiannya nggak kena biaya-biaya ya, nggak ada BPHTB dan lain-lain gitu. Nah kalau soal dari bentuknya, memang paper asset, kalau properti itu kan tadi bilangnya pasti kelihatan bendanya gitu ya. Emang kalau ini nggak kelihatan bendanya. Makanya kenapa tadi aku bilang di awal, kita kuatin dulu soal apa yang kita kerjakan dan kita bisnisin hari ini, itu ujung-ujungnya buat diwarisin ya. Jadi ini adalah bentuk aset lain untuk diwariskan.
Memang bukan, kalau properti kan kadang orang gini loh, itu kepuasan. Oh, gue punya banyak ruko, gue punya banyak rumah gitu kan. Bisa share screen lagi. Yang tadi gue tutup lagi. Oh, Udah coba-coba ya. dihapus ya? Udah. Ada nggak masih? Ada, bentar. Ada yang bekas kemarin-kemarin sih, coba ya. Gimana caranya? Share fotos ya? Oh ya, bisa. Bentar. Bentar ya. Salah. Kok gue share-nya itu sih? Share fotos. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini simpelnya. Ini agak beda sih sama yang tadi, coret-coretannya. Apa-apa ya. Ini bekas presentasi. Oke. Jadi biasa ini perbedaan-perbedaan ini yang gue omongin. Terus gue juga bilang, maksudnya dikuatin yang tadi di awal kan, kerja atau bisnis hari ini, ujung-ujungnya memang kita buat warisin. Jadi emang agak beda nih sama kepuasan kita beli tanah, beli properti ya, kayak dalam bentuk ruko atau rumah gitu ya. Lu lihat rumah lu banyak gitu, emang beda. Kalau itu kan buat kepuasan kita, aktualisasi diri kita gitu ya. Gue berhasil deh kumpulin banyak gitu. Kalau yang ini memang, ini tipe aset yang lain. Jadi teman-teman bisa tawarinnya dalam bentuk diversifikasi aset. Kan kalau properti Bapak udah banyak nih. Ini jenis aset yang lain nih Pak. Yang Bapak bisa beli untuk nambahin kekayaan kita dengan cost yang jauh lebih murah gitu. Gitu sih. Menjawab nggak? Oke sih harusnya. Ya, pokoknya intinya ditekankan bahwa mungkin yang tadi Joy bilang benar juga, maksudnya beda gitu ya. Kalau kita beli properti kan somehow kadang mungkin orang bisa nikmatin gitu kan. Bisa mungkin dia mau bikin usaha apa gitu. Tapi kalau ini kan benar-benar memang tujuannya untuk diwariskan gitu, untuk warisan. Betul. Nah, itu si Jasper nambahin tuh, bebas sengketa, bebas pajak, bener banget. Nah, ada Terus biaya kalau maintenance properti juga. ada biaya maintenance, benar tuh. Itu Banyak kan IPL teman-teman? itu mesti dibayar kan teman-teman per bulan gitu. Kalau Iya, kita ada ruko atau rumah gitu kan, itu mesti dibayar juga gitu. Ya, betul. dan liquid yang pasti. Gampang banget untuk kita klaimnya gitu kan. Kalau properti ya, teman-teman sebagai gambaran, mungkin sekarang kayak rumah di atas 10M gitu, kita nggak bisa secepat itu jualnya gitu. Ya kan, kadang kan untuk nemu pembeli yang untuk di level itu pun juga nggak mudah gitu kan. Gitu, makanya orang banyak yang karena butuh banget uangnya, akhirnya ya dia jualnya under value gitu, di bawah harga market. Kayak gitu. Nah ini masih berlanjut sih Joy dari yang tadi presentasi lu nih kan mengenai yang perbedaan aset real dan paper asset gitu ya dari Titi Natalia nih. Jadi dia bilang gimana kalimat selanjutnya untuk menekankan kepada klien supaya dia tertarik. Mungkin lebih ke arah trial closing-nya gimana kali gitu ya Joy. Oke, biasanya dari sini ya langsung ini aja sih. Maksudnya biasanya hitungin dulu supaya dia tahu nih perbedaannya. Kan kalau ini kan tadi baru, lihat ya teman-teman ya. Kursor gue muncul nggak? Muncul kan? Nah, nggak ya? Nggak muncul ya? Nggak. Kalau di gimana sih cara pakai kursor? intinya intinya tadi gue baru bilang ya, yang kalau tanah 10M lu bayar 10M gitu. Kalau life insurance 10M mungkin lu bayarnya cuma 4M. Nah, itu yang biasanya gue hitungin dulu gitu supaya tahu bener-bener lipatannya berapa. Karena kan setiap usia pasti beda ya. Kalau dia lebih muda mungkin bisa lebih murah gitu bayarnya. Ya. Nah, biasanya ketertarikannya muncul pas kita udah bisa lihat angka juga gitu. Oke, jadi mungkin ya dihitungin dulu gitu, dibandingin ini apa properti 10M dengan insurance 10M, di insurance dia harus keluarnya berapa gitu. Betul. Nah, biasanya kalau udah setelah misalnya keluar nih Joy, angkanya let's say misalnya dia 10M total dia bayar misalnya 4 miliar gitu misalnya. Nah, itu biasanya lu untuk trial closing-nya gimana tuh ngomongnya? Kalau gue biasanya langsung aja sih. Jadi oke Pak ya gitu ya. Ya enggak, langsung kayak ya maksudnya trial closing-nya tuh gue biasanya langsung kayak misalnya ngomongin medical, terus ngomongin misalnya ngomongin apa? Kan kalau lu bikin ini kan mesti ada syarat-syarat financial juga gitu kan. Ke situ sih gue. Jadi gue nggak tanya lagi, jadi oke ya Pak, atau kayak jadi Bapak mau ya gitu, enggak gitu. Jadi anggaplah dia udah mau, langsung kita bahas administratifnya lah gitu ya. Karena kalau misalnya dia masih ada objection, biasanya pas ditanya kayak gitu dia akan keluarin objectionnya. Betul. Atau misalnya angkanya gitu ya nggak sesuai ya, coba deh kalau segini berapa gitu.
Ya, jadi kita biasanya tuh bahas-bahas hal itu biasanya untuk mancing objection juga dari klien gitu kan. Kadang kan kita habis ngomong tentu suka gantung gitu. Nah, untuk nggali objection biasanya dengan kayak gitu gitu. Nah, maksudnya, oh ya kapan nih kira-kira bisa medical gitu. Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi nih ya? Oh, ini masih nyambung juga nih. Pertanyaan bagus banget nih dari Stella. Kalau dibilang tanah itu harganya bisa naik, sedangkan kalau asuransi kan udah lebih fix. Nah, itu gimana tuh Oke. untuk jawabnya? Oke, kalau kayak gitu gue akan bilang, oh kalau di insurance malah dari awal langsung naik. Kan lu bayarnya cuma 4M, lu langsung dapatnya asetnya 10M. Nggak usah Iya, nunggu waktu malahan. Ini kelebihan yang berikutnya nih teman-teman. Kelebihan insurance yang berikutnya harganya langsung naik. di saat kita Iya. beli udah langsung naik harganya ya. Iya, cicil satu kali aja langsung naik loh. Misalnya nih Benar, setoran pertama 50 juta. Wah, harganya langsung jadi 10M. betul. Gitu. Ya, gitu ya Stella ya. Nah, terus ini kayaknya ini rada agak teknisnya yang dari Anang prinsip asuransi tradisional dan syariah. Mungkin nanti ini ada kelasnya sendiri mungkin ya Jo ya Iya, tentang kelas produk ya produk kalau ini ya. ya. Ya nanti ada di Di grup produk. produk ya. Kalau tentang produk boleh ikut di sana ya Anang. Terus dari Cynthia nih gimana cara menjelaskan biaya asuransi yang tiap tahun naik? Ya, kenapa nasabah harus bayar terus selama polisi itu aktif? Kadang selalu berpatokan cuma 10 tahun aja nabungnya. Gitu. Ini Oke, gimana nih, Jaya? cara jelasinnya ya. Mm-mm. Oke, biasanya sih gue pakai ini sih jelasinnya pakai Grafik. grafik. Iya. Trying to find the words. Eh, ini udah 11:43 nggak apa-apa. Gue share Eh, aja ya, sedikit ya. ya, sedikit boleh sih. Kayaknya itu lumayan membantu sih untuk Oke, kita sebentar ya. kasih pandangan. Ini gue ada dari video juga aja deh. Sebentar, gue play. Apa nanti videonya mau di-share aja kali, Jon? Ya, boleh. Boleh. Ya, Boleh sih. boleh ya. Mm-mm. Ya udah. Nanti boleh minta ke mungkin ke leadernya gitu ya. Ya, bentar-bentar. Ada. Tapi ini cuman 3 menit sih. Oh, oke. Oke, Putar aja kalau gitu. bentar-bentar. Gue, aduh gimana sih? Oke. Masuk nggak? Masuk ya? Suaranya nggak keluar. Oh, suaranya nggak keluar. Gimana caranya? Oh, gini. Oke nggak? Masuk nggak, Dok? Dikit ini nggak apa-apa, nggak apa. Agak kurang jelas sih, Joy, suaranya. Oke, bentar ya. Lu udah centang yang itu belum, share komputer sound itu? Belum. Nah, itu dicentang. Yang? Yang mana yang? IT datang. Jadi yang share komputer sound itu dicentang. Oh iya. Oke. Yes. Nah, Dalam cuplikan video kali ini kita akan belajar sedikit lebih banyak tentang asuransi tradisional dan asuransi unit link. Jadi saya akan jelasin sedikit tentang apa sih perbedaannya. Nah, saya mulai dari sini, oke? Jadi untuk setiap produk asuransi yang diambil ada yang namanya biaya asuransi. Kalau teman-teman pernah tahu, biaya asuransi itu naik setiap tahunnya mengikuti usia. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Cost of insurance. Nah, zaman dulu atau asuransi tradisional itu juga sifatnya preminya naik setiap tahun. Jadi dia seperti ini teman-teman. Ya, ibaratnya dari cost-nya diuntungin sedikit lah, gitu ya. Nah, tapi apa sih yang terjadi? Kalau misalnya kita ngomongin tentang skema income orang,
biasanya itu seperti ini. Setuju gak? Sampai satu titik, mungkin di usia 55 atau 60 tahun, orang itu pensiun dan income-nya menurun. Sedangkan di usia lanjut, biasanya orang malah justru butuh asuransi. Benar nggak teman-teman? Jadi apa sih yang sering terjadi ketika biaya asuransinya naik dan income-nya turun? Akhirnya di sini banyak asuransi yang seringnya lapse di usia yang lebih tua. Dan sedangkan di usia yang lebih tua itu, kalau mau ambil asuransi lain, jadinya udah lebih sulit. Nah, disitulah pertamanya muncul asuransi unit link. Yang kata orang memang di awalnya kok lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya di compare, memang asuransi unit link itu lebih mahal di awalnya. Mungkin kalau di kita bikin di unit link 1 juta, mungkin di tradisionalnya cuma 600.000 gitu. Tapi karena kita punya cadangan di awal inilah yang bisa membuat akhirnya ketika biaya asuransi kita lebih tinggi dari premi pun, ini bisa terbayar dengan apa yang sudah disimpan di awal. Oke, itu konsep dasarnya teman-teman tentang asuransi tradisional dan unit link. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, nggak mau buka asuransi unit link karena ada investasinya. Atau teman-teman mungkin ketemu sama orang yang udah pernah buka asuransi unit link dari 10-15 tahun yang lalu. Mereka bilang, dulu saya dijanjiin investasi, katanya nabung, tapi duitnya nggak ada. Nah, teman-teman boleh jelaskan pakai grafik ini. Jadi kita bilang, oke, sebenarnya ada pengertian yang sedikit salah tentang investasi di unit link. Investasi unit link bukanlah untuk mendapatkan keuntungan, tapi gimana caranya kita bisa punya flat premium atau flat premi gitu ya. Jadi preminya sama terus nih. Sehingga waktu biaya asuransi kita lebih tinggi di masa kita lebih tua, kita tetap bisa bayar pakai premi yang sama. Oke, itu sedikit. Oke. Oke, itu sih. Tapi gue revisi dikit ya, jangan bilang sama terus, cenderung sama. Apa tuh yang mana Itu cenderung tadi kan gue bilang supaya premi? preminya bisa sama terus Iya, ya. iya, iya. Cenderung sama ya, jangan sama terus. Iya. Nah, ini sebenarnya ini bisa juga menjawab pertanyaan apa bedanya asuransi tradisional dengan unit link. Sebenarnya kan itu yang lo jelaskan gitu kan. Cuman itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa kalau unit link somehow kita mesti bayar terus gitu kan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling terakhir mungkin boleh dibantu nih Joy, terakhir singkat aja. Kalau ada nasabah yang bilang rumah bisa dijual kalau butuh uang. Jadi istilahnya kalau butuh uang rumah bisa dijual. Sedangkan paper aset nilai tunainya kalau diambil sebelum tahun ke-20 nilai kecil. Jadi dia bicara mengenai produk PCB 88 atau Procinta nih. Jadi kan kalau rumah beli butuh duit, gue kapan bisa jual. Misalkan kalau si paper aset waktu kita bayar, kita butuh duit, nggak bisa kita ambil uangnya. Atau masih kecil sebelum di tahun ke-20 gitu. Dan itu gimana? Kalau gue sih akan jawab begini ya. Oh, Pak, kalau ini emang bukan aset yang bisa untuk dijual beli sih. Maksudnya saya yakin kalau misalnya rumah atau properti yang Bapak sudah siapkan untuk emergency fund selama Bapak hidup, pasti kan Bapak udah ada gitu ya. Kalau ini memang yang untuk benar-benar tujuannya buat diwarisin, Pak. Gitu sih. Jadi memang mungkin tujuannya beda lagi juga gitu ya. Beda. Lagi ditekankan bahwa konsepnya kita ini adalah kerja kita untuk wariskan. Balik lagi ke situ. Gitu ya. Oke, kayaknya udah itu aja Joy. Pas banget kita udah selesai 11.50. Thank you banget Joy untuk materi sharingnya. Ya, saya yakin nih teman-teman banyak banget yang dapat ide baru gitu ya untuk bisa lebih tajam lagi gitu waktu supaya bisa finish strong 2020. Yes, gitu. Ya, jadi teman-teman kalau saya boleh simpulkan intinya setiap klien mungkin kita ketemu dengan fase kehidupan mereka berbeda-beda gitu. That's why kita mesti dipersenjatai atau di-equip dengan seluruh konsep yang memang sesuai teman-teman sama fase kehidupannya masing-masing calon klien kita.
gitu. Maksudnya jangan orang yang baru kerja, atau kita tawarin warisan gitu misalnya. Karena saya pernah dulu kayak begitu gitu, karena wah kayaknya bagus nih gitu. Tapi kita tawarin ke orang yang usia 20-an, ya mereka nggak peduli lah gitu. Jadi benar-benar kita masuk tawarkan dengan konsep yang sesuai sama kira-kira kebutuhan mereka apa. Tapi kan balik lagi kita mesti cari tahu juga, fact finding juga mengenai kebutuhannya apa, seperti apa gitu ya. Nah, kayaknya udah itu aja teman-teman kelas untuk technical class pagi ini gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk siang ini setelah ini jam 1 nanti kita akan ada Great Saturday dengan speaker yang sangat luar biasa teman-teman ya. Speaker ini benar-benar most wanted kalau saya bilang gitu ya. Banyak banget dicari dari agensi lain, tapi kita bersyukur banget speaker ini dari agensi kita sendiri gitu, dari MRT sendiri, itu Thomson dan Merin, ya betul Jo ya hari ini ya. Tuh. Hari ini mereka akan share keren banget pokoknya ya. Jadi teman-teman jangan lewatin, habis ini boleh makan siang, boleh istirahat sebentar, nanti jam 1 kita masuk di Great Saturday gitu ya. Oke, teman-teman karena kita sudah buka dengan doa, kita juga akan tutup dengan doa ya. Doa, kita berdoa menurut kebiasaan dan kepercayaan masing-masing. Ya, kita mau bersyukur teman-teman untuk kelas hari ini dan semoga pembelajaran yang sudah diberikan bisa kita terapkan di dalam bisnis kita dan Tuhan berkenan atas setiap kita apapun yang kita lakukan gitu ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Doa selesai. Oke, teman-teman, kita sudah selesai kelasnya. Thank you sekali lagi, Joy. Thank you teman-teman yang udah ikut participate di kelas technical class pagi ini. Sampai jumpa. Bye-bye.